Halo Sahabat Bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi, Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, bicara tentang cuan, kira-kira profesi apa nih ya yang kekinian tapi juga pasti cuan. Selengkapnya nih di episode kali ini Sahabat Bicara kita sudah bersama dengan narasumber Nadifa Salma Khairunisa Esos. Selamat datang Diva di podcast Sabi. Halo, selamat pagi. Such an honor bisa ngobrol langsung sama Diva hari ini. You good? Yeah, I'm good. Gimana nih? Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain? Bekerja. Oke. Ya, tapi juga ya aktualisasi diri gitu. Di samping di luar bekerja juga gimana caranya biar juga terus lebih baik gitu ya dari sisi pekerjaan lainnya. Diketahui Diva Salma atau ya Diva gitu, kalau misalkan lo ini tuh sekarang lagi kerja di atau berkelut dengan dunia berkelanjutan gitu ya. Itu dan selaras dengan green jobs gitu ya. Itu awal ketertarikan lo sama dunia green jobs ini tuh gimana? Iya, sebetulnya gue pertama kali itu awalnya karena memang ikut komunitas ya, ya biasalah sosial, lingkungan di masa muda itu setelah lulus SMA sampai akhir kuliah, akhirnya juga banyak berkecimpung di bidang berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya ya. Hingga akhirnya kerjaan pun juga ngikut ke sana gitu. Sampai sekarang gitu ya masih jalan. Sekarang. Sebelum lebih lanjut gitu, mungkin sahabat bicara ada yang belum tahu green jobs tuh apa gitu. Diva Salma coba dijelaskan. Green jobs itu apa sih? Ya, jadi green jobs itu kebalikan dari kita menganggap jobs itu pada umumnya ya. Pekerjaan pada umumnya. Jadi mungkin translate-nya adalah pekerjaan yang hijau kayak gitu. Jadi pekerjaan yang mendukung effort kita, usaha-usaha kita terhadap lingkungan kita kayak gitu. Jadi makanya namanya green jobs kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu perubahan ya, transisi dari kita yang melihat ekonomi itu sebagai ya as usual, business as usual, ekonomi yang hanya profit saja menjadi paradigma kita harus ada ekonomi tapi juga berdampak positif ke lingkungan. Oke, gitu. Jadi menguntungkan secara cuan tapi juga kemudian apa gitu berdampaknya sama lingkungan. Yes, Oke. Dan tujuannya berarti apa nih? Tujuannya adalah pasti transisi kita menuju dunia yang lebih berkelanjutan kayak gitu. Jadi muncullah pekerjaan-pekerjaan yang memang mendukung kita mencapai dunia yang berkelanjutan tersebut. Apa aja sih nih kerjaan yang termasuk ke klasifikasi green jobs ini gitu? Ya, sebetulnya definisi dari green jobs itu masih belum spesifik gitu ya. Jadi apakah ada definisi, pasti ada kayak gitu ya. Tapi itu masih juga diperdebatkan kayak gitu. Tapi yang jelas muncul seperti kalau teman-teman pernah dengar tentang mungkin orang yang punya bisnis solar panel atau teknik lingkungan, itu juga masuk green job, teknik lingkungan. Kemudian banyak sekali konsultan lingkungan kayak gitu. Hingga mengacu pada yang namanya ya banyak sekali kayak gitu ya. Orang mungkin bilang teknisi solar panel tuh salah satu dari green job sebenarnya. Teknisi solar panel salah satu dari green job. Yes, betul. Hingga kepada mungkin orang yang mengembangkan bisnis energi terbarukan, orang yang bekerja di perusahaan energi terbarukan, itu juga green job. Bisa nggak sih startup kayak kita ini anak muda gitu kan, yang fresh graduate terus pengen jadi green jobs gitu, bisa nggak tanpa harus terikat dengan company yang udah besar gitu? Ada nggak sih kayak mungkin kita daur ulang plastik termasuk ke green jobs ini kah atau profesi lain gitu? Iya, as simple as kamu mau mengembangkan bisnis kecil-kecilan, itu daur ulang, itu juga green jobs. Kemudian ada lagi menariknya, ada banyak sekali munculan startup carbon counting ya. Gimana? Carbon counting? Yes, jadi orang punya aplikasi untuk menghitung karbon dia hari-hari hingga setahun. Itu juga part of dari transisi dan juga green jobs kayak gitu. Yang diinput ke aplikasi itu biasanya apa? Karena carbon counting. Ya misalkan dari rumah ke sini naik apa kayak gitu kan. Kegiatannya hari-hari gimana kayak gitu.
Oke, ini berarti kan Diva ini dulunya tuh HI gitu kan. Dari Ya. awalnya masuk ke HI itu emang udah ada interest tentang keberkelanjutan atau gimana, atau di tengah-tengah perjalanan kuliah lo tiba-tiba oke, gue tertarik sama berkelanjutan ini gitu. Ya, di dunia keberlanjutan atau sustainability gitu ya, biasanya umum kita ngomongnya emang udah lama. Sebetulnya sebelum kuliah juga concern sama itu kan. Hingga dari akhirnya, SMA dong? Iya, betul. Terus akhirnya juga di kuliah banyak sekali ikut kegiatan komunitas yang mendukung, yang mengarah ke sana gitu kan. Hingga juga kayaknya skripsi S1 juga membahas tentang hal yang sama. Jadi ini masih relate sampai ke skripsinya dan sampai sekarang kerjaannya juga relate gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti kan udah sering terjun ke melakukan riset secara langsung maupun enggak gitu ya, secara dari internet atau jurnal-jurnal lainnya. Dan kemudian bagaimana keadaan sumber daya alam di Indonesia saat ini? Kalau dikaitkan dengan keberlanjutan, apakah ada urgensi khusus kah atau ada krisis apa di Indonesia saat ini? Iya. Mungkin ini aku akan ngomongnya dari sisi kenapa green jobs itu ada ya. Pertama, kita dihadapkan situasi banyak sekali degradasi lingkungan, yang paling orang mungkin sering dengar perubahan iklim gitu ya. Dan itu akan berdampak meniadakan gitu pekerjaan-pekerjaan yang dulunya bisa kita kerjakan. As simple as mungkin kalau ada perubahan iklim, kita banyak nelayan yang terdampak gitu kan. Akhirnya banyak profesi nelayan yang khususnya di pesisir terdampak perubahan iklim itu juga semakin menurun gitu. Akhirnya kita sebagai manusia kan kita harus mencari cara untuk terus menghasilkan ekonomi kan. Akhirnya muncullah green jobs ini kayak gitu. Jadi kita dihadapkan dengan itu ya, bahwa pekerjaan itu akan hilang kayak gitu. Let's say mungkin orang yang bekerja di perusahaan tambang tuh udah tahu bahwa beberapa tahun ke depan tuh udah nggak ada lagi yang bisa dikerok kayak gitu kan. Oh iya. Oh berarti apa ya, krisis ini kemudian yang menimbulkan pekerjaan baru, green jobs gitu ya. Yes, betul. Berarti kalau nggak ada krisis nggak ada green jobs. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada krisis kan. Kayaknya nggak ada dunia tanpa krisis. Iya sih, betul. Dan kenapa kondisi Indonesia yang sekarang ini akhirnya kayak saat ini butuh banget profesi green jobs dari krisis SDA itu? Ya, terus itu pasti pertama karena terus terang green jobs dan let's say perubahan iklim itu udah jadi prioritas Indonesia di RPJMN hingga 2024. RPJMN tuh apa? Nggak semua sahabat bicara mengerti RPJMN. Coba Diva. Rencana panjang jangka menengah. Oke, di situ ngebahas tentang nasional. Secara garis umum itu dokumen negara ya. Kalau melihat 5 tahun ke depan kayak gitu seperti apa. Itu prioritasnya bahwa Indonesia udah melihat perubahan iklim itu sebagai concern kalau nggak salah top 3 ya atau top 5 kayak gitu dari isu-isu nasional kita kayak gitu. Jadi melihat itu artinya perlu juga effort untuk bisa mempersiapkan generasi muda gitu supaya pekerjaannya itu pekerjaan bukan yang tanda kutip merusak lingkungan lagi kayak gitu kan. Jadi tapi juga diperhatikan gitu. Lingkungan itu sendiri. Iya, gitu. Betul. Kalau dulu tuh ada Indonesia 2030 gitu ya. Sekarang tuh ke berapa, udah naik lagi kah atau masih di 2030? Masih di 2030. Oke. Kita kan udah berapa tahun lagi mencapai ya sekitar 7 tahun lagi ya, udah 2030. Targetnya apa sih Indonesia 2030 tuh? Banyak banget. Kayaknya nggak mungkin aku presentasi ini. Iya sih. Apa salah satu yang terngiang di kepala lo saat ini tuh kayak 2030 harapan lo Indonesia tuh memiliki apa? Salah satunya mungkin kayak mulai concern terhadap topik-topik yang kita lagi bicarain sekarang, green jobs ini gitu. Ya, kalau ngomongin 2030 pasti kita banyak ngomongin tentang bonus demografi. Kalau aku ngomongin pemudanya ya. Dan gimana caranya mempertemukan bonus demografi itu dengan pekerjaan yang let's say lebih better gitu ya, atau mungkin ataunya ya dengan memperbanyak green jobs itu dan nge-provide si bonus demografi ini gitu ya. Dengan pengetahuan persiapan untuk bisa punya pekerjaan yang banyak di green jobs gitu. Sektor apa aja sih yang bisa diterapkan si green jobs ini? Apakah semua sektor, apakah juga termasuk digital kreatif kah juga bisa gitu? Ya. Banyak sekali. Kalau mungkin aku bisa bilang semua bisnis itu bisa menuju green gitu. Mau yang mungkin dia bukan bisnis yang ekstraktif, let's say bukan bisnis tambang ya, dan seterusnya. Kita bicara bisnis yang ringan-ringan dulu deh. Kalau bisnis tambang kayak jauh gitu. Jauh. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin bisnis kan kalau yang mengeruk aja kayak gitu ya, yang di
kita harus tingkatkan lingkungannya. Tapi bisnis sekecil apapun tuh bisa untuk menjadi green kayak gitu. Let's say aku bisa bilang energi, kalau memang ingin bekerja di perusahaan energi atau ingin punya bisnis ke depannya energi terbarukan untuk membuat bisnis solar panel dan seterusnya, itu sangat memungkinkan. Recycle company ya, itu saya udah banyak juga di Jakarta ini kita ketahuin kan, itu juga cukup baik kayak gitu kan. Recycle, kemudian traveling, pariwisata yang berkelanjutan itu juga menjadi concern karena Indonesia juga banyak mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. So jadi content creator yang traveling tapi juga concern terhadap lingkungan bisa jadi part of green jobs gitu ya? Betul. Jadi justru content creator yang mempromosikan traveling dengan berkelanjutan, sustainable travel. Kalau dilihat ya, kalau di Instagram Diva tuh salah satunya banyak banget foto-foto traveling, sepedaan, hiking gitu kan, dan gak jauh-jauh dari lingkungan gitu. Bisa diceritakan mungkin salah satu yang apa ya, current yang sekarang akhir-akhir ini baru aja lo jalankan tuh kayak ke Kalimantan ya? Iya nggak sih? Kayak sudah sejauh mana pulau di Indonesia aja deh, kalau misalkan luar mungkin lo udah ke Sydney kemana-mana, tapi kayak ke Indonesia, pengalaman apa yang paling berkesan buat lo dan apa yang lo temuin di lingkungan itu saat itu, dan yang ada kaitannya sama green jobs dan keberlanjutan ini tentunya. Salah satunya mungkin ya, kalau aku mau cerita yang ke Kalimantan, memang itu menarik banget karena baru pertama kali juga ya melihat tambang batu bara. Which part Kalimantan tuh luas tuh? Kalimantan Selatan iya, Kalimantan Tengah iya, Timur. Apa yang temuin di sana? Banyak sekali pembangunan di sana, kayak gitu ya. Pembangunan yang memang banyak sekali bisnis tambang di sana ya. Jadi aku pikir udah seharusnya Kalimantan juga lebih ditingkatkan lagi gitu. Let's say tata kota yang lebih hijau dan seterusnya kayak gitu. Tapi salah satu yang bisa aku garis bawahi pengalaman aku melihat cara tatap muka gitu perusahaan tambang beroperasinya, ternyata tidak seburuk itu kayak gitu. Yang teman-teman lihat bahwa perusahaan tambang atau mining in general atau merusak, iya, cuman banyak effort dari mereka untuk bisa mencapai performa lingkungan yang lebih baik kayak gitu. Jadinya maksudnya, dan aku mungkin posisi itu yang aku membantu mereka gitu untuk mewujudkan itu kayak gitu. Ini masih sama dengan current position lo saat ini gitu ya, profesi lo sebagai green jobs gitu. Fokusnya tuh apa sih kalau fokus lo saat ini gitu? Mungkin bisa ceritakan secara general dan juga suka duka lo menyelami dunia green jobs ini pasti udah lama kan? Silahkan. Pasti kalau misal aku fokus memang di help companies ya, membantu perusahaan dalam hal inisiatif keberlanjutan. So basically you are a consultant. Jadi aku bekerja di salah satu konsultan di Jakarta. Kita membantu mereka untuk meningkatkan sustainability ya, dari segi data, reporting, strategi. Jadi mostly strategic business consulting kayak gitu ya, tapi sustainability gitu. Lu tuh ngurusin limbah-limbah perusahaan atau gimana gitu? Secara apa ya? Secara sederhananya gitu, mungkin biar bisa diterima dengan sahabat bicara yang mendengarkan gitu. Mungkin nggak sampai kepada kita melihat gimana mengolah limbah, lebih kepada mungkin kita kan eksternal ya. Jadi kita melakukan pendekatan yang sifatnya menyarankan kayak gitu, menyarankan, cari suggesting gitu ya, cari riset untuk itu, kemudian pasti menanyakan akuntabilitas data-data terkait limbah dan lain-lain. Oke. Itu kemudian selanjutnya baru ke limbah gitu ya? Ya banyak sih ya, ke lingkungan kan ada limbah, emisi, air. Tadi bicara tentang profesi green jobs gitu kan. Apa aja sih yang bisa dimanfaatkan dari profesi green jobs ini apabila bisa diimplementasikan dengan baik gitu? Mungkin dari segi eksternal dan juga mungkin segi personal gitu kan. Jadi kayak karena gue sebagai green jobs gue jadi memperhatikan bahwa minum harus pakai apa gitu kan, atau makan jangan pakai sendok plastik, pakai tangan aja, tapi makannya makan bakmi gitu. Ini salah satu ya yang aku sangat rasakan sebetulnya bekerja di posisi sekarang dan di dunia ini. Sebetulnya
Pertama, karena pekerjaan ini memberikan aku fulfillment. Iya, kayak gimana sih ketika kamu bekerja untuk sesuatu yang bermakna dan punya manfaatnya gitu ya. Punya value-nya kayak gitu. Jadi ya dan ini aku cari tahu juga bahwa memang generasi muda saat ini tuh banyak apa ya? Dia lebih suka pekerjaan yang memang fulfillment dibanding sekedar digaji doang kayak gitu. Ibaratnya ya. Jadi sebagai salah satu milenial dan Gen Z atau mungkin ya part of that generation ya, jadi aku memang merasakan bahwa pekerjaan itu juga harus fulfillment. Kayak aku mengerjakan ini punya tujuan gitu, punya purpose-nya gitu, nggak cuman ya day to day activities aja kayak gitu, tapi pekerjaan ini memberikan manfaat gitu. Let's say kalau aku bilang ya membantu lah ya, nggak cuman kita punya profesi aja tapi punya purpose juga di profesi tersebut kayak gitu. Jadi manfaatnya banyak. Terus ya selanjutnya juga kita bisa bilang bahwa dari segi kenegaraan gitu ya, pekerjaan ini akan membantu negara, mostly akan membantu negara. Jadi akan bantu negara, akan membantu swasta, akan membantu masyarakat in general bahkan ya untuk aware terhadap isu-isu tersebut. So fulfillment ya? Iya. Bukan hanya fulfillment tapi gue juga interest sama apakah green jobs ini merupakan profesi yang challenging? Adakah tantangan-tantangan khusus gitu selama lu mendalami ini? Iya. Every day is the challenge kalau di sini karena apa ya? Dunia ini dunia yang terus bergerak cepat banget, Fir. Jadi tiap hari itu harus belajar, kayak harus up to date dengan apa yang dilakukan, let's say konteks Indonesia dengan bagaimana negara-negara Eropa mengaplikasikan konteks keberlanjutan di negara mereka, kita belajar dari mereka ataupun melihat lesson learn dari mereka kayak gitu. Jadi banyak sekali hal yang perlu dipelajarin dan sampai sekarang pun aku nggak bisa bilang aku expert atau apa karena memang terus berproses. Iya, terus berproses dan kayak kita ngikutin aja selama ilmu pengetahuan tuh terus berjalan, penemuan-penemuan baru. Jadi kayak gitu. Berarti ini green jobs ini nggak jauh-jauh dong sama energi baru terbarukan? Ya, itu sangat dekat. itu juga termasuk ke dalam pembahasan lo nggak di profesi saat ini? Ya tentu, karena kita ngomongin perubahan iklim, kita ngomongin emisi gas rumah kaca, ya salah satunya dengan transisi energi terbarukan kita harus lakukannya kayak gitu. Ini selaras nih sama yang baru saja Pak Ganjar Pranowo lakukan gitu kan, komitmen Ganjar Pranowo kembangkan EBT atau energi baru terbarukan ini mulai berdampak positif bagi warga. Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang merupakan kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap energi baru dan terbarukan. Beberapa potensi itu antara lain dari panas matahari, gas rawa, geotermal, angin, dan air yang tersebar di banyak daerah di wilayah Jawa Tengah. Dan juga komitmen Pak Ganjar ini dalam pengembangan EBT juga telah dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Di antaranya karena energi ramah lingkungan ini yang dihasilkan bisa dinikmati warga sekitar secara murah bahkan secara gratis gitu. Nah, Diva Salma menanggapi adanya sosok pemimpin yang memiliki keterkaitan, memiliki terlibat gitu dalam pengembangan energi baru terbarukan, apakah ini suatu aksi yang layak untuk didukung gitu atau yang disupport, apresiasi? Ya, tentu aku juga berharap pemimpin kedepannya banyak melihat ini sebagai sesuatu yang harus banget dilakukan kayak gitu. Jadi ini mungkin akan menjadi prioritas lah. Aku berharapnya juga kayak gitu, bahwa karena kita nggak bisa rely sama energi yang kayak yang lama kayak gitu ya. Kita harus bertransisi karena isu perubahan iklim dari depan mata, degradasi lingkungan semakin parah. Kita harus bertransisi kayak gitu. Jadi untuk memastikan transisi itu dilakukan secara adil, artinya kita meminimalisir gitu ya dampak kerugian dari, karena kan transisi itu kesana walaupun kita bilang energi baru terbarukan, itu nggak selamanya itu menguntungkan kayak gitu. Baik dari segi uang pasti itu mahal, dari segi masyarakat juga ada masyarakat yang terkena dampak negatifnya dengan ya ditutupnya usaha-usaha yang gak ramah lingkungan. Ya, tapi kan itu kan berdampak ekonomi juga ke dia dengan adanya energi baru terbarukan. Jadi transisi itu harus dilakukan secara adil. Ada yang disebut namanya just transition. Jadi
aku kedepannya berharap kayak gitu. Jadi dari segi swasta perusahaan bisa bertransisi juga secara adil, negara bisa mendukung itu, kemudian masyarakat juga didukung dan di treatment secara adil untuk mendukung transisi itu. Kita udah ngobrol banyak banget tentang green jobs, tentang manfaatnya, definisinya, contohnya sektor apa aja yang kemudian bisa terlibat di dalam green jobs ini. Adakah langkah sederhana gitu yang bisa, misalkan ketika Vira pulang gitu ke rumah, udah melakukan green job secara sudah menanamkan profesi green job pada diri sendiri ketika pulang ke rumah, ada nggak sih? Ya, ini mungkin pesan ya, tips-tips kali ya. Tipsnya pasti kita harus aware sama what's happening around us. Jadi kayak kita harus tahu isu-isu lingkungan, isu sosial apa yang kita pikir dekat dengan kita, kayak gitu. Dan kita harus punya tekad untuk bisa let's say memberikan solusi untuk masalah itu, kayak gitu. Jadi semakin banyak kita berkecimpung di dunia lingkungan, sosial, pasti lingkungan dan sosial itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kita secara nggak langsung kita punya ilmu gitu untuk mengaplikasikannya di dunia pekerjaan nanti. Gitu. Punya knowledge lah ya. Iya betul, knowledge, memperdalam itu. Kemungkinan kita juga ikut banyak acara-acara dan ketemu sama mentor-mentor senior-senior yang udah lama bergerak di bidang keberlanjutan, energi terbarukan. Kita coba approach mereka kayak gitu. Apalagi ya, mungkin ada cerita atau pengalaman lain lagi yang mau diceritakan di Sahabat Bicara mumpung lagi ada di podcast Habi ini, Diva. Mungkin based on your experience mendalami green jobs ini. Mungkin ini salah satu tadi ya, kita sempat ngobrol tentang potensi kedepannya ya. Potensi kedepannya sangat luas sekali. Jadi aku pikir aku dan teman-teman yang menonton ini khususnya pemuda tuh harus benar-benar memanfaatkannya kayak gitu. Jadi ketika bekerja di perusahaan saat ini tuh kita nggak cuma bekerja sebagai pekerjanya aja kayak gitu. Kita juga kalau dalam posisi green job kita harus juga sebagai aktivis gitu lah di dalam perusahaan itu sendiri kayak gitu. Itu sekarang muncul penyebutan itu ya, term itu, bahwa aktivisme di dunia korporat itu udah bergerak ke sana kayak aktivis gitu. Lingkungan gitu ya. Iya, jadi kita bisa aja bilang ke manajemen gitu kan, kayaknya kita meeting udah nggak perlu lagi pakai air minum kemasan kayak gitu kan. Itu hal kecil tapi sebenarnya bisa kita lakukan dengan kita mendukung perusahaan yang kita kerja di sana ya, untuk lebih ramah lingkungan kayak gitu. Untuk lebih ramah lingkungan. Mungkin ada harapan akhir, harapan untuk mungkin teman-teman Sahabat Bicara atau untuk pemuda lagi lainnya tuh, harapan untuk lebih terbuka tentang pentingnya keberlanjutan atau hal-hal lainnya? Ya, terakhir mungkin ya, pasti aku pikir selain juga pemuda itu harus let's say aware tentang hal itu, dan kita melihat ke depannya ini menjadi salah satu potensi dan opportunity yang baik untuk dilakukan. Kita juga pada akhirnya menjadi suatu masyarakat yang di negara ini juga kayak gitu. Pilih pasti aku kedepannya untuk memilih pemimpin yang aware tentang hal-hal lingkungan ya, seperti Pak Ganjar gitu ya. Ya, dan juga pastinya mendukung ke arah sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti memilih pemimpin, kita harus tanyakan gitu ya, apa sih komitmen Anda untuk energi baru terbarukan? Betul. Apa komitmen Anda untuk merubah lanskap bisnis yang merusak lingkungan menjadi lebih ramah lingkungan dan justru berdampak positif gitu ya terhadap lingkungan dan hutan kita kayak gitu kan. Jadi bukan hanya tentang what's nowadays tapi what's next gitu ya dipikirkan juga. Tentu banget. Ini seru banget saya bicara obrolan bersama narasumber kali ini Diva Salma. Kita bicara tentang green jobs berkelanjutan. Tadi juga sempat bagaimana kita harus meningkatkan awareness, harus bisa melihat opportunity dan juga harus bisa mengimprove skill yang bisa ada kaitannya dengan green jobs gitu ya. Dan Sahabat Bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti mug, ada juga tumbler, topi dan kemeja bisa dapatkan di berbagai platform e-commerce di
sahabat bicara tentunya bisa dapatkan di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan info tentang podcast Habi bisa diikuti di Instagram, juga di Twitter, di Facebook. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Nadifa Salma, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast Habi bersama Vira. Such an honor bisa ngobrol-ngobrol sama Diva Salma kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat bicara, Vira pamit undur diri dengan narasumber Nadifa Salma pamit undur diri. See ya. Terima kasih. Oh iya, foto. Oh iya, fotonya masih pakai ini kali ya. Lu kenapa pintar banget ya? Gue tadi ngimbangin tuh, aduh ini tambang. Ya. Ya bang.